Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, selamat pagi anak-anakku. Hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu Pak Guru mau mengecek kesiapan belajar kalian terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa ya? 21 April. Ya, hari apa? Hari Jumat. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Guru akan menanyakan apakah hari ini masuk semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Berarti kita sudah siap belajar. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu nasionalisme, salah satunya adalah Garuda Pancasila untuk membangkitkan jiwa semangat kebangsaan kita. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA. Kemarin kita telah membahas mengenai beberapa manfaat air. Dan hari ini kita akan ulas kembali dengan materi selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas adalah siklus air. Adapun Pak Guru harapkan setelah pembelajaran pada pagi hari ini kalian nanti diharapkan dapat menyebutkan dan menganalisis manfaat-manfaat dari air untuk kehidupan baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Kemudian diharapkan siswa dapat membuat skema ataupun nanti memahami mengenai siklus atau daur air. Untuk selanjutnya adalah Pak Guru mau tanya dulu sebelumnya. Apakah tadi kalian mandi sebelum ke sekolah? Oke, apa ya? Kalian mandi kemudian minum itu menggunakan apa? Menggunakan air. Nah, air ini sangat banyak sekali manfaatnya ya, karena tanpa air hidup kita bisa dibayangkan, kita akan kehausan, banyak tumbuhan yang mati karena tidak adanya asupan air. Kemudian manusia juga akan mati karena kehausan dan kekurangan zat cairan. Nah, itu sangat berbahaya. Maka dari itu air ini banyak sekali manfaatnya. Mari kita lihat foto berikut ini. Di sini akan Pak Guru sajikan ada gambar, ada 2 gambar di sini bisa kalian lihat. Yang pertama ada gambar A. Di sini sangat terlihat jelas bahwa di sini ada sebuah pemandangan, ada persawahan dan gunung ya, sangat terlihat sekali subur. Kemudian yang gambar B yang sebelahnya terlihat seperti tanah yang retak-retak ya. Ini artinya tanah ini tandus karena kekurangan air. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari keduanya? Oke, silakan. Kevin disebutkan. Ya, betul ya. Jadi perbedaan antara kedua ini adalah yang pertama itu subur. Gambar A ini subur karena memiliki air yang cukup sehingga tumbuhan-tumbuhan itu hidup dengan subur. Kemudian yang gambar B ini karena kekurangan air maka lingkungan yang ada di sekitar ini menjadi tandus, akhirnya kering. Nah, ini yang mengakibatkan kedua ini berbeda karena kekurangan air ini dapat mengakibatkan tidak subur pada suatu lingkungan. Jadi banyak sekali manfaat air bagi kehidupan kita. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat, simak ulasan video berikut ini. Kita akan memasuki tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Kita lihat. Ya, pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya manusia ya. Makhluk hidup itu terdiri dari kita sebagai manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Semuanya ini perlu yang namanya air untuk menunjang kehidupannya.
Ya. Ada yang pernah kehausan gara-gara kekurangan minum? Ya, itu akibat dari kita kurang minum. Air itu selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Ada yang pernah tahu atau pernah dengar siklus air itu apa? Ya, siklus air kita simak penjelasan dari video berikut ini. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus. Di mana perputarannya? Ya, dari permukaan bumi kemudian ke atmosfer. Atmosfer itu berarti ke atas dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air ini bermanfaat bagi makhluk hidup, ya, yang disebut dengan peristiwa hujan. Ada yang suka hujan di sini, ada yang suka hujan-hujanan mungkin. Ya, itu adalah merupakan salah satu proses siklus air yang dinamakan nanti itu presipitasi. Nanti kita akan bahas itu dalam siklus air. Tahapan-tahapannya seperti apa akan kita bahas. Kemudian selanjutnya, nah, sebelum ke sana kita lihat nih beberapa contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama itu adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah itu akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Nah, ini penting sekali. Kita bayangkan apabila tumbuhan itu tidak terkena air atau tidak meresap air, maka tumbuhan tersebut akan mati. Ada yang pernah tahu fotosintesis? Ya, silakan Alia. Ya, betul. Fotosintesis itu adalah proses memasak di dalam tumbuhan, yaitu lebih tepatnya adalah di daun karena mengandung zat klorofil. Betul ya. Kemudian selain itu, air juga sangat berfungsi menjaga kelembaban, suhu dan iklim di bumi. Jadi dalam terjadinya siklus air bisa kita lihat dalam peta konsep berikut ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses penguapan atau evaporasi. Penguapan itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada penguapan yang berasal dari danau kemudian laut, permukaan air, itu namanya evaporasi. Ada penguapan yang melalui tumbuh-tumbuhan yang dinamakan dengan transpirasi. Ceritanya adalah digambarkan itu adalah permukaan air, di mana di sini adalah danau ataupun laut ya. Evaporasi ya. Yang pertama itu adalah peristiwa evaporasi terlebih dahulu. Air di permukaan bumi ini mengalami penguapan oleh panas. Panasnya dari mana? Itu sumber energi terbesar yaitu energi matahari. Kemudian uap air ini nanti akan diuapkan menuju atmosfer ya. Kemudian setelah itu akan mengalami peristiwa kondensasi. Jadi uap air di atmosfer ini mengalami pembentukan awan. Nah, biasanya kita lihat di sana ada awan warnanya putih tipis ya. Itu kondensasi di awan. Kemudian selanjutnya awan yang semakin menebal ini mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian titik-titik air ini kemana Pak? Nah, titik-titik air ini nanti akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, nanti adalah proses yang terakhir itu infiltrasi namanya. Setelah presipitasi, hujan turun, kemudian air ini akan diserap oleh tanah. Ada yang diserap tanah, ada menjadi air permukaan yang nantinya mengalir sungai, danau, laut dan sebagainya. Itu disebut sebagai infiltrasi. Silakan kita akan berdiskusi mengenai siklus air ya. Jadi nanti kalian silakan kalian berkelompok seperti yang sudah kita bentuk di awal, terdiri dari 4 kelompok ya. Silakan sudah mengelompok. Oke. Kalau sudah, akan Pak Guru bagikan LKPD-nya untuk nanti kalian kerjakan. LKPD-nya. Oke, terima kasih. Ini kelompok A sudah, kelompok B ya sudah. Oke, nanti akan Pak Guru koreksi hasilnya untuk kita refleksikan bersama. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai berbagai macam jenis air permukaan ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.